Sebelum kita mempelajari lebih dalam mengenai pajak, apa sih sebenarnya pajak itu? Apa itu pajak? Pajak adalah kontribusi wajib yang dipungut oleh pemerintah dari individu atau badan usaha berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung yang dirasakan oleh pembayar pajak dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi kepentingan umum. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari berbagai macam jenis pajak. Di antaranya ada KUPA, KUPB, BPHTB, PPh pasal 24, PPN dan PPNBM, PBB, dan yang terakhir rekonsiliasi fiskal. Nah, masuk pembahasan yang pertama mengenai KUPA. KUPA adalah bagian dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berfungsi sebagai landasan hukum utama bagi sistem perpajakan di Indonesia. Nah, KUPA ini mencakup aturan-aturan umum yang mengatur mengenai hak dan kewajiban wajib pajak serta otoritas pajak. Hal ini meliputi prinsip-prinsip perpajakan, jenis pajak yang berlaku, dan prosedur dasar perpajakan. Nah, ketentuan mengenai KUPA itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah beberapa kali diubah. Terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau Undang-Undang HPP. Nah, adapun jenis pajak yang diatur KUPA ini mencakup ketentuan umum untuk pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, dan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Apa sih tujuan dan manfaat KUPA? Nah, KUPA ini mempunyai tujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam sistem perpajakan. Selain itu, juga untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menciptakan transparansi dan keadilan dalam pengelolaan pajak. Adapun manfaat dari KUPA yaitu untuk mempermudah wajib pajak dalam memahami hak serta kewajiban mereka, lalu membantu DJP dalam mengelola penerimaan pajak secara efektif, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan yang ada di Indonesia. Selanjutnya mengenai ruang lingkup KUPA. Adapun ruang lingkup dari KUPA yaitu hak dan kewajiban dari wajib pajak. Nah, hak dan kewajiban dari wajib pajak itu yang pertama mendapatkan pelayanan serta informasi perpajakan. Lalu wajib pajak itu berhak untuk mengajukan keberatan, banding, atau pengurangan sanksi administratif. Dan wajib pajak pun berhak untuk meminta restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Nah, adapun kewajiban dari wajib pajak yaitu mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Lalu wajib pajak wajib untuk melaporkan SPT atau surat pemberitahuan secara berkala. Dan wajib pajak wajib untuk membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, ada hak dan kewenangan DJP. Nah, DJP berhak dan berwenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak, serta berhak untuk menetapkan jumlah pajak terutang dan memberikan sanksi kepada wajib pajak yang telah melanggar peraturan perpajakan. Yang ketiga yaitu ada sanksi administratif dan pidana. Adapun sanksi administrasi itu berupa denda, bunga dan kenaikan, dan sanksi pidana bagi pelanggaran berat seperti penggelapan pajak. Nah, adapun contoh kasus dalam penerapan KUPA ini terdapat pada contohnya pada saat pendaftaran NPWP. Jadi, seorang karyawan yang sudah mulai bekerja itu wajib untuk mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan NPWP. Nah, jika terlambat mendaftar, maka karyawan ini akan dikenakan sanksi berupa sanksi administratif. Nah, adapun dalam konteks dalam pelaporan SPT, di mana wajib pajak yang tidak melaporkan SPT tahunan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan itu akan dikenakan denda sesuai dengan aturan yang berlaku. Pajak KUPB merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak.
baik individu maupun badan usaha, yang mana bersifatnya secara umum. Sebagai bagian dari sistem perpajakan Indonesia, pajak ini menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang penting untuk mendukung pembangunan nasional. Namun perlu diperjelas terlebih dahulu bahwa istilah pajak KUPB ini tidak sepenuhnya berstandar di dalam peraturan perpajakan Indonesia, tetapi mungkin merujuk pada pajak yang dikenakan berdasarkan ketentuan umum dan juga tata cara perpajakan, yaitu KUP, yang akan meliputi ketentuan mengenai pajak penghasilan atau PPh yang dikenakan kepada individu dan juga badan usaha. Kemudian ada fungsi utama dari pajak KUPB. Yang pertama sebagai sumber pendapatan negara, di mana pajak KUPB atau pajak penghasilan yang dikenakan kepada individu dan juga badan usaha merupakan sumber pendapatan utama bagi negara. Pendapatan dari pajak sendiri digunakan untuk mendanai berbagai sektor pembangunan seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan juga lainnya. Kemudian untuk menjamin keadilan sosial, di mana pajak KUPB berfungsi untuk mendistribusikan kekayaan negara secara lebih merata dengan mengenakan pajak berdasarkan penghasilan ataupun keuntungan yang diperoleh, maka orang atau badan usaha yang lebih mampu membayar pajak dapat berkontribusi lebih besar untuk pembangunan sosial dan juga ekonomi. Kemudian sebagai alat kebijakan ekonomi, nah pajak ini digunakan oleh pemerintah untuk melakukan pengaturan ekonomi. Dengan memanipulasi tarif pajak, pemerintah dapat mendorong ataupun menahan laju pertumbuhan ekonomi dan juga dapat mengendalikan inflasi ataupun dapat merangsang investasi di sektor tertentu. Kemudian untuk meningkatkan kepatuhan pajak, di mana pajak KUPB ini mendorong wajib pajak untuk melaporkan penghasilannya secara transparan dan juga akurat melalui ketentuan perpajakan yang jelas dan prosedur administrasi yang teratur. Untuk sistem perpajakan ini bertujuan untuk mengurangi penghindaran pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Nah, di Indonesia sendiri, dasar hukum dari pajak KUPB atau pajak penghasilan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan yaitu PPh dan juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan yaitu KUP. Nah, KUP sendiri mengatur dari prosedur umum dalam pelaksanaan pajak, mulai dari cara pengenaan, penyetoran hingga pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian ada jenis pajak KUPB, yang pertama dari PPh 21. Nah, pajak ini dikenakan pada penghasilan yang diterima oleh karyawan atau individu atas dasar pekerjaan yang telah dilakukan. Kemudian ada PPh 22, pajak ini dikenakan pada penghasilan yang diterima oleh badan usaha yang bergerak di bidang tertentu. Selanjutnya ada PPh 23. Nah, pajak ini dikenakan pada penghasilan berupa bunga, royalti, sewa, dan juga dividen. Kemudian ada PPh pasal 25 yang mana berisikan dari angsuran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, badan usaha, ataupun individu di setiap bulannya berdasarkan penghasilan yang telah diperkirakan. Nah, di sini ada contoh kasus dalam KUPB di mana jika seorang pengusaha yang berstatusnya pengusaha kena pajak atau PKP wajib melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan prosedur dalam KUPB, misalnya seperti mengisi SPT, PPN, dan juga PPh di setiap tahunnya. Namun, jika seseorang yang wajib bayar pajak tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan KUPB, maka akan dikenakan sanksi administratif ataupun pidana. Nah, materi yang selanjutnya mengenai PPh pasal 24. Nah, jadi apa sih sebenarnya PPh pasal 24 itu? Nah, PPh pasal 24 ini merupakan pajak penghasilan yang berhubungan dengan kredit pajak luar negeri. Jadi, kredit pajak ini diberikan kepada wajib pajak dalam negeri atas pajak penghasilan yang telah dibayarkan di luar negeri, yang sumber penghasilannya berasal dari negara tersebut. Nah, artinya pajak penghasilan yang telah dibayar wajib pajak di luar negeri itu dapat digunakan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan di dalam negeri. Jadi PPh 24 ini menjadi fasilitas pajak lah dari pemerintah yang bertujuan untuk menghindari pembayaran ganda oleh warga negara Indonesia yang memiliki pendapatan di luar negeri. Nah, adapun dasar hukum terkait PPh pasal 24 ini itu diatur dalam yang pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Yang kedua yaitu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK 03/2021 yang mengatur tata cara pemberian kredit pajak luar negeri.
Dan yang terakhir yaitu diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atau P3B antara Indonesia dengan negara lainnya. Nah, adapun prinsip dasar PPh pasal 24 diantaranya yang pertama adanya subjek pajak dalam negeri. Jadi kredit pajak luar negeri ini hanya berlaku untuk wajib pajak dalam negeri, baik itu individu maupun badan. Lalu pendapatan dari luar negeri, di mana pajak ini berlaku untuk penghasilan yang bersumber dari luar negeri saja dan dikenakan atau dipotong pajaknya di negara tersebut. Dan yang terakhir ada kredit pajak maksimal. Nah, besarnya kredit pajak maksimal ini merupakan sebesar pajak yang terutang di Indonesia atas penghasilan luar negeri tersebut. Nah, apa aja sih objek pajak PPh 24? Jadi, sumber penghasilan yang menjadi objek pajak PPh pasal 24 yaitu penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha di luar negeri sesuai dengan pasal 24 ayat 3 Undang-Undang PPh, yaitu yang pertama ada pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, pendapatan atas keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta bergerak, penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tidak bergerak, penghasilan dari BUT di luar negeri, penghasilan dari pengalihan hak penambangan atau pembiayaan atau permodalan perusahaan pertambangan di luar negeri, keuntungan dari pengalihan harta tetap di luar negeri, serta keuntungan dari pengalihan harta dari BUT yang ada di luar negeri. Nah, bagaimana untuk perhitungan pajak PPh 24 ini sendiri? Nah, jadi PPh pasal 24 ini yang dapat dikreditkan itu dapat dihitung dengan rumus penghasilan luar negeri dibagi dengan total penghasilan dikali dengan total PPh terutang. Nah, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan di next slide mengenai contoh perhitungan dari pajak PPh 24 ini. Baik, untuk contoh soal PPh pasal 24, yaitu yang pertama, PT Danang Jaya di Jakarta memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2017 sebagai berikut. Yang pertama, ada penghasilan dari usaha di luar negerinya sebesar 1,1 miliar. Lalu ada rugi usaha di dalam negeri sebesar 400 juta dan pajak atas penghasilan di luar negeri dengan tarif 40% sebesar 440 juta. Maka berapakah maksimum kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan? Untuk menjawab soal yang sudah ditampilkan sebelumnya, pada slide sebelumnya, maka yang pertama kita harus mencari terlebih dahulu jumlah penghasilan neto yang didapatkan dari perusahaan tersebut. Yang pertama, jadi kita akan mencari penghasilan neto dengan mengurangkan penghasilan usaha di luar negeri sebesar 1,1 miliar dengan rugi usaha di dalam negerinya sebesar 400 juta. Jadi didapatkan jumlah penghasilan netonya sebesar 700 juta rupiah. Nah, selanjutnya untuk perhitungannya yaitu mencari pajak penghasilan terutangnya sesuai dengan tarif pada Undang-Undang PPh pasal 17 ayat 2A, yaitu tarif pajak dikali dengan penghasilan neto. Tarif pajak sebesar 25% dikali dengan jumlah penghasilan netonya 700 juta, maka didapatlah hasil sebesar 175 juta untuk pajak penghasilan terutangnya. Nah, selanjutnya tinggal kita mencari batas maksimum kredit pajak luar negerinya dengan rumus penghasilan luar negeri dibagi dengan penghasilan neto dikali dengan pajak penghasilan terutangnya. Untuk penghasilan luar negerinya sebesar 1,1 miliar dibagi dengan penghasilan neto sebesar 700 juta dikalikan dengan pajak penghasilan terutang yaitu 175 juta. Didapatlah hasil total sebesar 274.999.999 yang dibulatkan menjadi 275 juta rupiah. Nah, selanjutnya kami akan membahas terkait PPN dan juga PPNBM, yang mana PPN sendiri ini merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa yang dilakukan oleh konsumen akhir di Indonesia.
PPN sendiri dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa dalam rantai produksi dan distribusi, dengan pengecualian tertentu seperti barang kebutuhan pokok ataupun jasa yang tidak dikenakan PPN. Selanjutnya untuk PPNBM sendiri ini merupakan pajak yang dikenakan atas penjualan barang-barang tertentu yang termasuk dalam kategori barang mewah, seperti mobil, perhiasan, kapal pesiar, dan juga barang-barang mahal lainnya. Kemudian ada fungsi utama dari PPN. Yang pertama ini sebagai sumber pendapatan negara, di mana PPN adalah salah satu sumber pendapatan negara yang paling penting, terutama dalam mendanai pengeluaran negara dan juga pembangunan infrastruktur. Kemudian sebagai penyederhanaan administrasi pajak, di mana PPN ini memiliki mekanisme yang disebut sistem pajak bertingkat, di mana pajak yang dipungut pada setiap tahap produksi dan distribusi dapat dikreditkan ataupun dipotong. Dengan demikian, hanya nilai tambah pada setiap tahapan yang dikenakan pajak. Kemudian menjadi instrumen pengendali ekonomi, di mana pemerintahnya ini nanti dapat menyesuaikan tarif PPN untuk mengendalikan inflasi atau untuk merangsang konsumsi di sektor tertentu. Misalnya, dengan memberikan pembebasan PPN pada barang-barang penting seperti bahan pokok, obat-obatan, dan juga pendidikan. Kemudian, sebagai pengurangan beban pajak pada produksi, dengan menggunakan sistem kredit pajak, PPN tidak akan membebani produsen ataupun pelaku usaha terlalu banyak, karena mereka dapat mengurangi jumlah pajak yang telah dibayarkan pada pembelian barang dan juga bahan baku. Selanjutnya ada fungsi utama dari PPNBM. Yang pertama ini untuk menurunkan konsumsi barang mewah. Nah, fungsi utamanya adalah untuk mengendalikan konsumsi barang-barang mewah yang tidak penting dengan cara mengenakan pajak yang lebih tinggi. Ini itu sejalan dengan prinsip redistribusi kekayaan yang mengharapkan orang yang lebih mampu untuk memberikan kontribusi lebih banyak pada negara. Kemudian untuk meningkatkan pendapatan negara, PPNBM sendiri ini memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara terutama dari sektor bawang merah. Nah, di sini ada dasar hukum dari PPN sendiri, yaitu pajak pertambahan nilai dengan tarif 11% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP, yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah atau UU PPN. Untuk tarif dan juga objek pajak yang pertama ini ada dari tarifnya PPN sendiri. Tarif standar Indonesia saat ini adalah di 11%, meskipun memang ada beberapa barang dan juga jasa yang dikenakan tarif lebih rendah seperti PPN atas barang kebutuhan pokok yang tidak dikenakan PPN atau bahkan tidak dikenakan PPN sama sekali. Kemudian untuk objek dari PPN sendiri ini ada barang kena pajak atau BKP, yaitu barang yang dijual di pasar domestik. Kemudian ada jasa kena pajak atau JKP, yang merupakan jasa yang diserahkan oleh penyedia jasa kepada konsumen yang ada di Indonesia. Nah, kemudian untuk tarif dari PPNBM sendiri ini bervariasi, tergantung pada jenis dan nilai barang mewah yang dijual. Misalnya, tarif PPNBM untuk mobil mewah bisa sangat tinggi, sedangkan barang-barang yang lebih sederhana atau dengan harga lebih rendah bisa dikenakan tarif yang lebih rendah pula. Dan juga untuk objek PPNBM sendiri, di sini ada kendaraan bermotor mewah, misalnya mobil dan juga motor kelas premium, kemudian ada perhiasan dan barang berharga lainnya, dan juga ada kapal pesiar, pesawat terbang pribadi, dan juga barang mewah lainnya. Nah, kemudian kita beralih ke contoh soal PPN dan juga PPNBM. Di sini akan saya berikan contoh dari PPN terlebih dahulu, yaitu jika seorang pedagang komputer menjual sebuah laptop seharga 10 juta rupiah dengan tarif PPN-nya 11%, maka PPN yang harus dibayar oleh pembeli adalah, kita harus mencari PPN-nya terlebih dahulu. Perhitungannya adalah PPN sama dengan harga jual dikali 0,11%, karena ini hasil dari 11%. Kemudian 10 juta rupiah dikalikan 0,11%, jadi hasilnya di 1.100.000 rupiah. Jadi untuk harga barangnya itu sama dengan harga jual ditambah PPN, dengan nominalnya di 11.100.000 rupiah. Selanjutnya kita beralih ke contoh soal untuk PPNBM. Di sini seorang pengusaha menjual mobil mewah dengan harga 1 miliar. Jika tarif PPNBM untuk mobil mewah adalah 30%, maka pajak yang harus dibayar adalah
Untuk menghitung pencairan PPN sendiri ini dari harga jual dikali 30%. Jadinya 1 miliar dikali 0,30 menghasilkan 300 juta rupiah. Untuk harga barangnya sendiri ini dihasilkan dari harga jual ditambah PPN. Jadi untuk total nominal yang harus dibayarkan oleh pembeli adalah 1,3 miliar rupiah. Selanjutnya, materi mengenai BPHTB atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Jadi sebenarnya apa sih BPHTB ini? Jadi BPHTB ini merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jadi pajak ini dibayar oleh pihak yang memperoleh hak tersebut, baik melalui pembelian, hibah, warisan, atau cara lain yang sah. Nah, BPHTB ini termasuk dalam pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah kabupaten atau kota. Nah, adapun dasar hukum dari BPHTB ini merupakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lalu ada peraturan daerah atau Perda masing-masing kabupaten atau kota yang telah mengatur tata cara pelaksanaan BPHTB di wilayahnya masing-masing. Objek-objek pajak BPHTB. Jadi BPHTB ini dikenakan atas berbagai jenis perolehan hak, antara lain yaitu yang pertama jual beli, di mana adanya transaksi pembelian tanah atau bangunan. Lalu ada hibah. Hibah ini merupakan pemberian tanah atau bangunan tanpa adanya imbalan. Selanjutnya ada warisan, yaitu perolehan tanah atau bangunan karena adanya pewarisan. Lalu ada tukar menukar, di mana adanya pertukaran hak atas tanah dan bangunan. Lalu ada pemasukan dalam badan usaha, yaitu pengalihan hak untuk penyertaan. Nah, ada juga objek yang tidak dikenakan BPHTB. Jadi ada 6 pihak yang tidak dikenakan BPHTB, yaitu yang pertama ada perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan perlakuan timbal balik. Yang kedua ada negara untuk penyelenggaraan pemerintah atau pelaksanaan pembangunan guna untuk kepentingan umum. Yang ketiga ada badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Yang keempat ada individu atau badan karena adanya konversi hak dan perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Yang kelima ada wakaf atau warisan, dan yang keenam ada tanah atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Nah, sesuai dengan pasal 88 ayat 1 Undang-Undang PDRD, jadi tarif BPHTB ini sebesar 55% dari harga jual yang dikurangi dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPO PTKP. Jadi untuk cara perhitungan BPHTB ini sendiri dirumuskan bahwa dalam menghitung tarif BPHTB itu dengan rumus tarif pajak 5% dikali dengan dasar pengenaan pajak, yaitu NPOP dikurang dengan NPO PTKP. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, berikut merupakan contoh soal dari BPHTB. Jadi pada tanggal 1 Maret 2008, Bapak Gideon membeli sebuah rumah seluas 200 meter persegi yang berada di atas sebidang tanah hak milik seluas 500 meter persegi di Kota Bogor dengan harga perolehan sebesar 500 juta. Berdasarkan data dari SPPT PBB atas objek tersebut, ternyata NJOP-nya sebesar 600 juta untuk tanah dan bangunan. Nah, bila NPO PTKP ditentukan sebesar 50 juta, maka berapa besaran BPHTB yang harus dipenuhi oleh Bapak Gideon? Jadi untuk menjawab soal berikut, maka perhitungannya yaitu yang pertama kita menentukan MPOP-nya. Untuk MPOP-nya itu sebesar 600 juta rupiah. Lalu ada MPO PTKP sebesar 50 juta, maka didapatlah hasil MPO PKP-nya 600 juta dikurang dengan 50 juta, yaitu 550 juta. Nah, untuk mengetahui besaran BPHTB-nya, maka tarif dari BPHTB itu sebesar 5% dikalikan dengan pengurangan dari NPOP dikurang NPO PTKP, yaitu sebesar 550 juta. Jadi saat ini kita beralih untuk membahas dari PBB. Apa itu pajak bumi dan bangunan? Pajak bumi dan bangunan ini merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah atas kepemilikan atau pemanfaatan bumi, yaitu tanah dan juga bangunan yang berada di Indonesia.
Pajak ini sendiri merupakan pajak yang bersifat teritorial, artinya pajak ini dikenakan kepada wajib pajak yang memiliki atau memanfaatkan tanah dan juga bangunan yang ada di wilayah negara Republik Indonesia. Nah, untuk fungsi utama dari PBB sendiri ini yang pertama sebagai sumber pendapatan daerah, di mana pendapatan yang diperoleh dari PBB nanti akan digunakan untuk mendanai berbagai pembangunan daerah, seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, kesehatan, pendidikan, dan juga program pelayanan publik lainnya. Selain itu, nantinya juga dapat mengatur penggunaan tanah dan juga bangunan. Nah, pajak ini tuh dapat mempengaruhi keputusan pemilik properti terhadap penggunaan atau pengelolaan tanah dan juga bangunan milik mereka. Selain itu, nantinya juga bisa menjadi alat untuk retribusi kekayaan, di mana PBB juga memiliki fungsi untuk mendukung prinsip keadilan sosial. Karena properti yang lebih besar dan juga lebih mahal dengan NGOP tinggi akan dikenakan pajak yang lebih tinggi juga, sehingga orang yang memiliki properti dengan bernilai tinggi akan memberikan kontribusi pajak yang lebih besar. Selain itu, juga sebagai pengendalian pembangunan dan juga penggunaan lahan. Nah, PBB ini dapat digunakan untuk pengendalian alih fungsi lahan dan juga pembangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan oleh peraturan daerah. Dan juga kelima ini bisa menstabilkan pasar properti dikarenakan PBB juga dapat berfungsi sebagai salah satu cara untuk menstabilkan pasar properti, terutama di daerah-daerah yang mengalami pertumbuhan pesat. Kemudian juga dapat mendorong kepatuhan wajib pajak karena sebagai pajak yang langsung dikenakan atas properti yang dapat dilihat dan juga dikelola, PBB tentunya berfungsi untuk mendorong wajib pajak untuk melaporkan dan juga membayar pajaknya tepat waktu. Kemudian untuk dasar hukum dari PBB ini yang pertama dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mana PBB dikelola oleh pemerintah daerah, provinsi dan juga kabupaten atau kota dengan pengawasan dari pemerintah pusat. Nah, selanjutnya ada objek dari PBB. Yang pertama itu bumi atau tanah yang berisikan setiap bidang tanah baik yang digunakan untuk hunian, pertanian, industri, atau keperluan lainnya. Kemudian bangunan, setiap bangunan yang berdiri di atas tanah baik rumah tinggal, perkantoran, pabrik, maupun bangunan komersil lainnya. Nantinya juga ada sertifikatnya yang berbentuk sertifikat hak milik atau SHM dan juga sertifikat hak guna bangunan yaitu SHGB. Untuk cara perhitungan dari PBB sendiri, yang pertama ada dari nilai jual objek pajak atau NJOP. Nah, PBB ini dihitung berdasarkan NJOP dari bumi dan juga bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh wajib pajak. NJOP sendiri ini merupakan nilai jual yang diterapkan oleh pemerintah daerah yang mencerminkan harga pasar atau nilai pasar properti yang bersangkutan. Kemudian yang kedua ada tarif PBB. Tarif pajak PBB ini bervariasi di setiap daerahnya. Namun umumnya memiliki tarif yang standar yaitu sekitar 0,1% dari NJOP untuk properti yang digunakan untuk tujuan non-komersil atau rumah tinggal dan dapat lebih tinggi untuk properti komersil atau tanah yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Selanjutnya ada rekonsiliasi fiskal, yang mana proses penyesuaian antara laporan keuangan komersil dan perhitungan pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan laporan pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan, karena mengingat ada perbedaan antara prinsip akuntansi keuangan, komersial, dan prinsip perpajakan. Dalam rekonsiliasi fiskal, perusahaan atau wajib pajak melakukan penyesuaian untuk menghitung pajak yang terutang berdasarkan dengan ketentuan pajak yang berlaku tentunya, yang nantinya bisa berbeda dengan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi. Untuk dasar hukum dari rekonsiliasi fiskal yang pertama, terkait dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Undang-undang ini mengatur ketentuan umum mengenai administrasi perpajakan di Indonesia, termasuk tentang cara perhitungan dan juga pelaporan pajak, serta mekanisme pemeriksaan dan juga penyelesaian sengketa pajak. Kemudian pada pasal 28 dalam Undang-Undang KUP yang mengatur mengenai kewajiban rekonsiliasi fiskal yang mencakup penyesuaian laporan keuangan komersil dengan perhitungan pajak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dari amandemen Undang-Undang KUP. Nah, di undang-undang ini memberikan pembaruan dalam hal perpajakan, termasuk mengatur tentang rekonsiliasi fiskal
yang mencakup berbagai penyesuaian fiskal untuk perhitungan pajak terhutang. Kemudian yang ketiga ada Peraturan Direktoral Jenderal Pajak per 2024/PJ/2018. Peraturan ini mengatur tentang pencatatan dan juga pelaporan pajak dalam rangka melaksanakan rekonsiliasi fiskal dan perhitungan pajak penghasilan, serta memberikan pedoman bagi prosedur rekonsiliasi fiskal yang benar dilakukan dalam perhitungan pajak. Dan yang keempat ada peraturan pemerintah terkait pajak seperti PP nomor 94 tahun 2010 tentang pajak penghasilan bagi wajib pajak badan yang mengatur mengenai penyesuaian yang harus dilakukan dalam perhitungan pajak terhutang berdasarkan laporan keuangan dan juga laporan fiskal yang harus disesuaikan. Selanjutnya ada fungsi utama dari rekonsiliasi fiskal. Yang pertama ini untuk menyesuaikan laporan keuangan dengan peraturan perpajakan, di mana rekonsiliasi fiskal ini dilakukan untuk menyesuaikan perbedaan antara akuntansi komersial dan juga peraturan perpajakan. Kemudian, untuk menentukan pajak terhutang yang sebenarnya, dengan melakukan rekonsiliasi fiskal, wajib pajak dapat memastikan bahwa pajak yang terhutang dihitung dengan benar, yaitu dari pendapatan atau biaya yang diakui dalam laporan keuangan, perlu disesuaikan dengan peraturan perpajakan agar dapat menghitung pajak penghasilan yang sesuai. Selain itu, juga agar menghindari penurunan kewajiban pajak, di mana rekonsiliasi fiskal dapat membantu perusahaan dalam menyesuaikan antara biaya yang diakui secara fiskal dan biaya yang diakui secara akuntansi. Kemudian juga dapat meningkatkan kepatuhan pajak, di mana rekonsiliasi fiskal yang tepat dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dengan jumlah yang sesuai dengan seharusnya. Dan juga yang terakhir dapat meningkatkan transparansi dan juga akurasi dalam pelaporan pajak. Rekonsiliasi fiskal tentunya membantu agar informasi yang dilakukan atau yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan ataupun SPT lebih akurat dan juga mencerminkan kewajiban pajak yang sebenarnya. Tentunya hal ini penting untuk menjaga transparansi dan juga menghindari kesalahan dalam perhitungan pajak.